Dan bahkan saya sangat geram ketika kemudian yang disalahkan lagi-lagi adalah KPPS. Ini sangat tidak betul. KPPS malah disalahkan tuh handphonenya kurang bagus. Ini bukan masalah handphone, come on. Ini masalah perhitungan komputasi yang ada pada komputer. Ini automatic algorithm yang kemudian dipasang. Itu Kak Dian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari saya Brian dari Kompasifik mau nanya ke Pak Teguh Hasan Lintang. Nah, sebelum saya nanya saya geser saya lagi dulu. oh, silakan. oke yang semuanya Apakah Pak Prabowo boleh? ya. Masalah jenderal kehormatan boleh loh ya. Mumpung ada Pak TP ini. Bebas. Ya. Soal apa? Ya, soal yang lagi hangat nih. Tanda pangkat. Oke. Pak, saya dulu Pak izin. Sebenarnya kan Bapak sudah menyampaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 bahwa untuk pemberian tanda jasa dan juga tanda kehormatan kepada hanya khusus prajurit aktif. Nah, sementara kita tahu bersama bahwa Pak Prabowo bukan prajurit aktif dan memberikan tanda kehormatan pada presiden. Saya akan jelaskan dari awal sampai akhir. Karena saya itu dulu menjadi bagian dari Orde Baru. Nah, begitu ya. Begitu saya harus ngaku ya. Walaupun saya selanjutnya menjadi perwira tinggi di era reformasi ya. Begini, pangkat waktu zaman Orde Baru itu ada 5 macam. 1 pangkat aktif, 2 pangkat tituler, dan 3 pangkat lokal, 4 pangkat politik, dan 5 pangkat kehormatan ya. Yang pangkat politik itu ada, misalnya saya menjadi ketua Golkar berpangkat Brigjen. Lalu saya diangkat menjadi ketua Golkar di DPD provinsi. Otomatis pangkat saya naik dari Brigjen menjadi Majen. Bahkan kalau di DKI pangkat saya bisa naik menjadi Letjen. Itu pangkat politik zaman dulu ya. Kalau pangkat kehormatan itu banyak ya. Yang tadinya berpangkat Mayor Purnawirawan naik menjadi Letkol atau Letnan Kolonel Purnawirawan. Majen Pur naik menjadi Letjen Pur. Itu zaman dulu. Lah, kemudian ketika saya sekretaris militer ya, dibuatlah undang-undang bersama dengan DPR. Lahirlah Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Pangkat hanya tinggal 3. 1 pangkat aktif bagi mereka prajurit aktif, sersan, letnan, mayor yang masih aktif, bukan pensiun. Yang kedua pangkat tituler, itu lebih banyak kepada pangkat sesaat, kehormatan karena kepentingannya. Ya, kita lihat ada letnan kolonel, ya sudah itu sah, ya. Dan yang ketiga pangkat lokal ya. Pangkat lokal itu misalnya saja hanya mungkin 1 hari bisa. Misalnya ada seorang hakim yang akan mengadili militer, hakim militer ya, mengadili pangkat mayor. Dia hakimnya kapten. Dia bisa dinaikkan menjadi mayor atau jadi letnan kolonel supaya terdakwanya lebih rendah dari hakim. Oke ya. Hanya itu saja menurut Undang-Undang Nomor 34 2004, sehingga tidak dikenal pangkat kehormatan. Oke, sekarang tahun 2009 dibuatlah ya Undang-Undang Nomor 20 ya, Nomor 20 tahun 2009 ya. Itu ada di dalam pasal 33B. Coba dilihat nanti ya. Ada kenaikan pangkat ya sebagai bagian dari pemberian kehormatan atau pemberian jasa ya, tetapi itu hanya terbatas pada mereka yang masih aktif. Saya ulangi lagi, pada mereka yang masih aktif ya. Misalnya begini, seorang kapten di tempat operasi, dia bisa mengambil senjata gerombolan dan sebagainya. Oke, diberi namanya kenaikan pangkat luar biasa, KBLP, naik jadi dari kapten menjadi mayor. Atau mungkin ada seorang brigadir jenderal ya, lalu diberikan penghargaan
ya, naik menjadi mayor jenderal. Tapi catat pasal 33B itu hanya khusus mereka yang masih aktif. Bagaimana yang tidak aktif? Ada pangkat bintang. Nah, tapi bukan bintang yang di pundak. Tolong dicatat ini, pembuat keputusan di pemerintah. Bukan bintang di pundak. Apa itu? Ada dalam pasal 7 itu 1 ya, bintang Republik Indonesia. Itu sebutannya bintang Republik Indonesia. Itu berupa tanda jasa ya. Bintang Mahaputra, bintang Sakti ya, bintang Bayangkara dan lain sebagainya. Disebut bintang. Sekali lagi jangan keliru bahwa bintang itu bukan bintang yang di pundak, tetapi bintang tanda jasa dan kehormatan. Itu ya. Sekali lagi ya, di era reformasi sudah tidak ada lagi bintang kehormatan maupun bintang jasa. Tapi Pak Jokowi menyematkan bintang tersebut di pundak Pak Prabowo dengan alasan bahwa dia sudah berjasa di Menhan dan oleh karena itu diberikan jasa kehormatan. Kembali lagi, atau tidak layak, Pak? kembali lagi menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 itu bertentangan atau apapun itu namanya, Kepres itu tidak sesuai dengan 2 undang-undang begitu. Ya. Kira-kira dari Tanam.com, apakah pemberian kenaikan pangkat ini menurut Bapak melihatnya bertujuan untuk menghapus beban atau dosa masa lalu Pak Prabowo, Pak? Ya, saya tidak tahu, harus saya tanyakan kepada Pak Jokowi. Kalau Bapak melihatnya seperti apa dari Saya tidak melihat, saya membaca. Ya, oke. Apa? Kalau menurut hemat saya ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kalau toh ya, kebetulan saya ajudannya Pak Habibie. Ya, ketika Pak Prabowo itu diberhentikan sebagai prajurit TNI, seorang perwira tinggi itu ya diberhentikan dengan Kepres. Nah, jadi kalau mau memberikan lagi pangkat baru harus cabut Kepres yang lama dan dikeluarkan Kepres yang baru. Jadi tidak serta-merta lalu membuat aturan baru. Jadi semua aturan di Republik ini tolong sesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang dibuat baik oleh pemerintah maupun oleh DPR yang mewakili rakyat. Jelas ya? Pak, Heras dari Kumparan berarti itu tidak semata-mata bisa memutihkan. Simpulkan sendiri sajalah. Saya kalau menyimpulkan terlalu banyak, nanti silakan ya simpulkan masing-masing. Ini aturannya, ini pelaksanaannya, dan silahkan ya yang waras mengkajinya. Baik, ada pertanyaan lain? Ya. Oke, dari mana Mbak? Bentar. Saya Disel dari Anyus, izin bertanya untuk Mas Hasto. Punten tapi Ya, ada aja maksudnya ya. apa? Ya. Oh nanti aja, terus stop aja. Terus apa aja? Ada yang lain? Jadi saya ulangi dari Pak TV tadi pasal 20 ayat 33B itu Pasal 33. pasal 33 B dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009. Ya, itu hanya berlaku untuk Militer aktif. bukan berlaku untuk purnawirawan apalagi yang pencatan. Nah, itu penting kita tegaskan. Oke, ada pertanyaan yang lain? Atau mungkin nanti di stop? Ya, cukup? Ada tambahan dari Pak Peter Selisinus? Baik, terima kasih. Apa yang Ke depan sini boleh Pak. Saya juga Pak Peter, paparkan oleh Pak Roy Suryo tadi. maju. Ya, mana geser? Buat kami dari tim pembela demokrasi Indonesia merupakan fakta-fakta yang sangat berharga untuk menghadapi berbagai kecurangan yang sementara ini dialamatkan kepada KPU. Karena itu kami juga akan memanfaatkan informasi dan fakta-fakta yang disampaikan tadi untuk membawa fakta-fakta ini ke pihak kepolisian, dalam hal ini Mabes Polri,
Karena kalau kita dengar dari yang disampaikan tadi, bisa disimpulkan sementara bahwa ini adalah kejahatan politik tingkat tinggi. Karena menyangkut jutaan suara rakyat pemilih yang secara rahasia disampaikan di dalam TPS, tetapi dengan berbagai teknologi yang mereka kuasai dan dilakukan secara curang, ini ada di berbagai tempat termasuk seperti yang dikatakan di Singapura tadi. Jadi karena ini sudah menyangkut kejahatan politik tingkat tinggi yang harus diungkap oleh pihak kepolisian, maka ini menjadi domainnya Mabes Polri. Apa yang terjadi saat ini di KPU adalah merupakan dugaan terjadinya tindak pidana ya, yang sudah atau sedang bahkan akan terjadi. Karena ini kan prosesnya masih berjalan dan mereka menggunakan teknologi yang sangat merugikan hak-hak rakyat pemilih, terutama ya kita semua ini kan pemilih. Jadi kami sangat mengapresiasi hasil analisa dan temuan yang disampaikan oleh Pak Roy Suryo tadi, karena ini akan sangat berguna bagi kami yang selama ini mengadvokasi berbagai kecurangan yang dilakukan oleh katakanlah KPU yang selama ini kita curigai. Kemudian terkait dengan informasi, ini juga sebetulnya bagian dari kejahatan tingkat tinggi. Hari ini kita baca di media, Prabowo diberi tanda kehormatan dengan pangkat jenderal. Ya, pangkat kehormatan, jenderal lagi. Jika kita lihat dari rekam jejak masa lalu, ya, baik berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan Perwira, ditambah lagi dengan rekomendasi tim gabungan pencari fakta tahun 98, ya, di mana pangkat Pangkostrat dicopot, kemudian diberhentikan juga dari dinas kemiliteran, ya, dinas prajurit ke prajuritan. Kemudian syarat-syarat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang pemberian gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Ini orang ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan tanda kehormatan dengan bintang 4 atau pangkat jenderal. Karena itu barusan kami sudah kirim somasi kepada Presiden supaya dicabut itu gelar kalau sudah sempat diberikan. Ya. Gelar itu dicabut karena pertama melukai rasa keadilan masyarakat, terutama para korban kerusuhan Mei 98. Ya. Mereka itu tiap hari Kamis demo di depan istana. Tapi ini sama sekali tidak dipertimbangkan dalam pemberian gelar yang disampaikan hari ini. Ya. Kemudian yang kedua, apa prestasi Prabowo? Karena syarat undang-undang itu dia harus berjasa luar biasa. Dia harus orang yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan tingkat tinggi. Dan karena jasanya luar biasa terhadap bangsa dan negara, maka ia diberikan tanda kehormatan dan melalui Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Kita tidak pernah dengar apakah selama ini diproses oleh Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan. Atau ujung-ujung hari ini ada berita mengenai Prabowo diberikan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Terima kasih, Pak. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, teman-teman, ini yang terakhir dari Pak Roy Suryo akan memberikan penjelasan. Ya, Supaya saya oke, nggak apa-apa. cukup ya. Nggak cukup. Nggak, saya hanya sedikit aja di ujung teman-teman semua. Jadi sebenarnya kejahatan teknologi itu mungkin orang memandangnya sederhana, ya. Tapi ternyata hari ini kejahatan teknologi itu bisa berpengaruh kepada 278 juta rakyat Indonesia. Banyak terjadi kejahatan teknologi pada pelaksanaan pemilu kali ini. Kalau teman-teman ingat, beberapa waktu yang lalu saat debat, saya sudah menemukan waktu itu ada penggunaan lebih dari 1 mikrofon dan salah satunya adalah headset. Kemudian yang kedua, saya waktu itu sempat juga bahkan dilaporkan. Tapi kemudian ketika kali yang kedua dia tampil lagi, dia pun sebenarnya menggunakan kejahatan juga, ya, yaitu menggunakan wireless earphone atau wireless speaker yang diletakkan di neck, ya, neck itu di leher. Saya sekarang pun pakai kalau mau dilihat nih, alatnya kayak gini. Alat-alat kejahatan tuh banyak.
Waktu itu ini dimasukkan ke dalam jaket, kemudian makanya kan jaketnya terus dibikin kayak Naruto gitu. Ya kan? Jadi tapi itu tidak mempengaruhi hasil. Paling itu hanya mempengaruhi, wah ini pinter ya anak ini, ya cerdas gitu. Tapi kalau yang tadi, ya kita kembali ke laptop. Kembali kepada kejahatan IT KPU tadi, itu luar biasa. Karena semua orang mempertaruhkan hasil itu, dan kemudian itu bisa menggiring tidak hanya opini, tapi juga cyber, bahkan nanti hasil. Jadi sekali lagi, saya sangat mendukung kalau teman-teman yang bisa memanfaatkan ini, ya lepas dari ini termanfaat atau tidak, tapi tadi Pak Hasto Presiden sudah mengatakan sebagai sekjen partai besar mengatakan akan membawanya ke ranah politik. Monggo silahkan Hasto, dan dengan itu saya juga sampaikan sekali lagi bahwa nanti untuk data yang detail kalau ada apa-apa silahkan nomor handphone saya gampang dicari di googling pasti ketemu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman media. Ini penjelasan dari Pak Gregorio. Jadi sekali lagi dari Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi mendorong DPR untuk segera menggulirkan hak angket inline dengan gerakan untuk penegakan hukum di aparat penegak hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.